Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Effendi dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas 2, analisis dan visualisasi data. Langsung saja, dimana di sini kita disuruh untuk mendownload dulu datasetnya. Data yang ini di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita juga disuruh untuk menginstal paket yang ini, lalu load paket menggunakan fungsi library yang ini, dan saya juga sudah melakukannya di RStudio. Kemudian kita melakukan panggilan datanya dengan perintah seperti ini. Dan ini untuk data yang kita panggil. Ada 498. Langsung saja untuk bagian yang A, sini gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Sini saya buat dulu programnya. Dan ini untuk histogramnya, yang mana ini untuk fungsi dari histogram. Kemudian untuk simbol yang ini itu menandakan kita mengambil isi dari kebahagiaan, yang ini dari data frame keseluruhan. Untuk main itu yang histogram ini. Kemudian X-Lab yang ini, tingkat kebahagiaan semakin besar semakin bahagia. Kemudian untuk Y-Lab itu frekuensi, yang ininya cold like cream yang color ini. Kemudian border itu yang garis-garis yang di luar ini. Dilihat dari data histogramnya, untuk rata-rata kebahagiaan individu itu ada di tingkat ini, tingkat yang kedua sampai kelima. Data itu puncaknya ada yang di ini, yang di 4 yang ini, yang mana mayoritas responden itu berada pada tingkat kebahagiaan sedang hingga tinggi. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang B. Di sini gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Di sini saya langsung saja buat programnya. Dan ini untuk hasil scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Di sini fungsi plot untuk membuat scatter plot. Simbol ini kita mengambil isi data pendapatan dari frame data yang ini, dari frame data keseluruhan ini. Begitupun untuk data kebahagiaan yang ini juga. Kemudian main yang ini, scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan, mainnya yang ini. Kemudian
X-Lab pendapatan yang ini. Kemudian Y-Lab itu kebahagiaan yang vertikal yang ini, titik-titik merah yang ini. Kemudian Abline ini untuk menambahkan garis yang ini, garis yang ini dari kiri bawah ke kanan yang atas. Di sini untuk LM ini itu linear model, membuat regresi linear dari kebahagiaan sama pendapatan. Kebahagiaan sama pendapatan. LWD 2 ini itu tuh ketebalannya bisa diatur mau 1 atau 2, dan 2 ini tebalnya seperti ini. Dan di scatter plot ini itu menunjukkan hubungan pendapatan dan kebahagiaan, dimana semakin tinggi pendapatan dari 2 sampai 7 ini, maka semakin tinggi juga kebahagiaan dari responden. Dan untuk garis regresi yang hitam ini itu menunjukkan kemiringan positif yang menandakan bahwa peningkatan pendapatan ini cenderung diikuti dengan kebahagiaan, dengan peningkatan kebahagiaan ini. Jadi untuk scatter plot ini dia saling berhubungan antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang C. Yang ini lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan arti regresi tersebut. Langsung saja kita buat bagian yang C. Dan ini untuk hasilnya. Dari hasil ini sama aja kayak yang scatter plot yang tadi, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga kebahagiaan. Dilihat dari pendapatan yang ini, dan juga value yang ini, yang artinya itu pengaruhnya itu sangat signifikan. Kemudian untuk R square yang 0,7452 itu menandakan bahwa model mampu menjelaskan 74,52% variasi kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Lanjut ke soal yang D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Di sini kita menggunakan perintah par ya. Dan ini hasilnya. Par ini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafis. Lalu untuk mFlow itu digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Karena di sini angkanya 2,2, maka jumlah panelnya itu 4. Dimana di sini ada 2 kolom dan ada 2 garis. Berdasarkan residual versus feature dan scale location, pola sebenarnya itu terlihat menyebar acak ke arah horizontal dan tidak terlihat dalam bentuk tertentu, yang artinya itu menunjukkan residual cenderung konstan.
sehingga asumsi sehingga yang mana di sini untuk asumsi homoskedastisitasnya itu terpenuhi. Dan model regresi ini tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitasnya, yang mana hasil estimasi model reliable untuk digunakan dalam analisis. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. Langsung saja kita buat. Maaf karena tadi saya terdapat beberapa kesalahan untuk di bagian sini dan ininya. Kita lanjutkan untuk bagian E, yang mana poin 1 di sini diminta plot data points pada grafik. Plot data points pada grafik itu yang ini. Kemudian yang bagian 2-nya tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Ini garis yang ininya. Kemudian yang C, tambahkan persamaan untuk garis linear. Itu ada di EKI. Itu ada di EKI PES yang ini. Persamaan linearnya itu yang ini ya. Persamaan linearnya itu yang ini. Yang Y sama dengan 0,209 ditambah 0,712X. Itu persamaan garis linearnya. Kemudian untuk bagian yang nomor 4, beri judul dalam label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Labelnya itu yang ini. Untuk sumbu X itu yang pendapatan, dan untuk yang sumbu Y-nya itu yang kebahagiaan. Baiklah, sekian dari saya. Bila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.